Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair ya jami'an. Baik, kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fadli dengan NIM 12/00038. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Arab berkuliah di IAIN Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kesempatan yang cerah ini di pagi hari yang penuh dengan hari-hari yang sangat indah. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Yaitu saya membuat video untuk melengkapi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bunda Misdah, yaitu Dr. Misdah SAG MPD, untuk melengkapi mata kuliah supervisi dan administrasi pendidikan. Nah, baik, tanpa berlama-lama, karena kita pun membuat video ini dengan sepenuh hati untuk dipersembahkan kepada Bunda dan juga pada khalayak umum di media sosial. Baik, di sini saya sudah mencatat beberapa pertanyaan dari tugas yang diberikan oleh Bunda, yaitu di sini tugasnya itu 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi pendidikan beserta contohnya. Nah, baik, yang dalam pelaksanaan supervisi pendidikan itu ada 4 prinsip, teman-teman. Yang pertama ada prinsip ilmiah. Ada prinsip demokratis, ada prinsip kooperatif. Dan ada prinsip kreativitas. Oke teman-teman, tadi itu sudah saya jelaskan mengenai beberapa komponen yang terjadi di bagian nomor 1. Sekarang saya akan menjelaskan di nomor 2, yaitu mengenai fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor dalam kaitannya dengan efektivitas tujuan pendidikan. Nah, di bagian ini ada 2 komponen, maka dari itu saya pecahkan di sini. Nah, nomor 2 yaitu kepala sekolah sebagai administrator. Nah, apa sih kepala sekolah sebagai administrator itu? Kepala sekolah yang berfungsi atau yang berinteraksi kepada pegawai-pegawai ataupun orang-orang yang berkecimpung di lingkungan administrasi di bagian seperti keuangan, dana-dana sekolah untuk dialurkan atau disalurkan kepada sekolahan agar bisa sekolahan tersebut berkembang maju dengan pendanaan yang sesuai dengan administrasi tersebut, hingga tidak terjadinya suatu penyelewengan dana tersebut, agar sekolahan atau instansi pendidikan tersebut bisa berjalan sesuai dengan supervisi pendidikan dan administrasi pendidikan. Oke teman-teman, nah tadi itu kan sudah saya sampaikan mengenai administrasi supervisi pendidikan, itu yang bagian pertama yang A-nya. Sekarang saya akan menjelaskan di bagian B-nya, yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, apa sih kegunaan supervisor bagi kepala sekolah itu? Agar kepala sekolah itu bisa mengontrol peserta didik dan juga calon, atau bukan calon sih, tapi lebih ke pendidik teman-teman. Nah, kenapa? Agar tujuan pendidikan itu tercapai, supaya apa? Pembentukan seorang pendidik, seorang guru itu disupervisi agar dia lebih profesional dan kreativitasnya meningkat dalam mengajar di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Nah, yang kedua, agar bisa membentuk
kedisiplinan siswa, yaitu peserta didik, dengan adanya supervisor di kepala sekolah itu bisa membantu untuk meningkatkan suatu kualitas pembelajaran yang positif, teman-teman. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Oke teman-teman, kali ini kita sudah masuk ke soal nomor 3, yaitu soal yang paling terakhir di tugas ujian akhir semester administrasi dan supervisi pendidikan, yaitu soalnya hubungan monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Nah, apa sih 7 komponen sistem pendidikan itu teman-teman? Baik, saya akan jelaskan. Yang nomor 1 yaitu ada tujuan pendidikan. Kedua, tujuan pendidikan. Kedua, ada juga yang namanya peserta didik. Dan yang ketiga, ada pendidik dan tenaga pendidik. Dan keempat, ada kurikulum. Ada kurikulum. Kelima, ada sarana dan prasarana. Keenam, prasarana. Keenam, ada pendanaan pendidikan. Dan juga yang ketujuh, ada lingkungan manajemen pendidikan. Oke. Baik, sampai pada penghujung video, yaitu saya akan membuat kesimpulannya dari video yang saya buat, yaitu supervisi pendidikan itu penting karena tujuannya itu bukan sekedar mengawasi guru saja, teman-teman. Tetapi di situ ada poin-poin yang kompleks yang mendampingi supervisi pendidikan bagi calon seorang guru yang disupervisi ataupun guru yang disupervisi oleh kepala sekolah ataupun seorang supervisor. Nah, di sini poin-poin pentingnya yaitu bisa membantu dan membina agar proses belajar mengajar jadi lebih baik. Nah, agar belajar dan mengajar jadi lebih baik. Jadi agar lebih ada gap-gap yang tadi itu, agar menjadi satu kesatuan, memiliki korelasi, agar menjadi satu kesatuan yang utuh dalam tujuan proses pendidikan supervisi, teman-teman, supervisi pendidikan. Nah, terus dan di sini juga bisa membina agar bisa proses belajar mengajar itu jadi lebih baik, dan supaya supervisi berjalan efektif perlu diterapkan prinsip ilmiah dan demokratis, kerjasama, serta bersifat membangun. Nah, seperti pembahasan yang sebelumnya dari UTS yang sudah lalu, bahwasannya mensupervisi ini bukan menjatuhkan mental seorang pendidik atau peserta didik ataupun orang yang disupervisi. Tidak. Tapi di sini bermaksud untuk membantu seorang guru atau calon peserta didik ataupun calon pendidik agar lebih bisa berkembang dalam dunia pekerjaan, apalagi dalam dunia pendidikan, agar dia itu lebih profesionalitas, menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas sebagai seorang pengajar. Nah, di situ teman-teman. Dan di poin selanjutnya yaitu bahwasannya guru itu tidak akan merasa ditekan saat kita mensupervisi, ataupun orang yang mensupervisi guru itu tidak akan merasa seperti ditekan ataupun ada pressure yang kuat untuk menekannya. Tidak, teman-teman. Tapi di sini melainkan bahwasannya akan dijadikan suatu dampingan untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman,
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi seorang pendidik tersebut yang mendidik. Nah, di situ poinnya teman-teman. Bukan artinya kita sebagai seorang supervisor memberikan suatu pressure, dampak yang besar, tekanan batin untuk seorang guru itu. Tidak, teman-teman. Bukan begitu maksudnya. Nah, jadi di poin-poin selanjutnya, bahwasannya jika kepala sekolah yang menjadi supervisor itu punya peran besar dalam keberhasilan pendidikan. Sebagai administrator, kepala sekolah mengatur berbagai kebutuhan sekolah. Nah, kepala sekolah itu selain hanya bisa mensupervisi guru-guru, dia juga berhak mensupervisi administrasi sekolahan yang dia pegang. Suatu instansi yang dia pegang, instansi pendidikan. Itulah tugas seorang kepala sekolah, harus memiliki keahlian, skill, basic untuk mensupervisi. Nah, itu tugas sangat penting sebagai seorang kepala sekolah. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasannya untuk mengatur berbagai kebutuhan sekolah seperti administrasi, sarana dan prasarana, dan keuangan agar kegiatan belajar dan belajar berjalan lancar. Nah, di sini kembali lagi masuk kepada pendanaan dan administrasi di lingkungan sekolah agar prasarananya itu sesuai dengan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan di sekolah tersebut bagi setiap peserta didik. Nah, dengan begitu kepala sekolah bisa mensupervisi administrasi itu, dia akan tahu, oh berarti sekolah yang saya pegang ini sangat membutuhkan, misal contoh misal, saya sangat membutuhkan smartboard nih untuk memajukan pembelajaran atau pendidikan para siswa-siswa saya yang bersekolah di SMA ini. Nah, seperti itu contohnya teman-teman, agar dia lebih bisa berkembang dalam meningkatkan SDM yang ada di instansi tersebut. Nah, dan di sini juga dijelaskan bahwasannya dengan mensupervisi ini bahwa keuangan ini bisa berjalan lancar jika dia mensupervisi dengan sesuai standar SOP yang berlaku, teman-teman. Nah, dan di sini juga dijelaskan sebagai seorang supervisor, kepala sekolah itu membimbing dan memberi arahan kepada guru agar proses pembelajaran lebih efektif. Nah, dan selain dia mensupervisi administrasi juga, seorang kepala sekolah ini dia akan memberikan suatu arahan atau bimbingan kepada guru tersebut, guru yang disupervisinya, agar proses pembelajaran lebih efektif dan sesuai tujuan pendidikan yang ditentukan. Nah, seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya di sini juga dijelaskan bahwasannya jika kedua peran ini dijalankan dengan baik, tujuan pendidikan akan lebih mudah tercapai. Nah, jika ada kolaborasi di antara keduanya, seorang supervisi dan yang disupervisi akan menciptakan suatu kolaborasi yang mana akan tercapainya tujuan pendidikan yang lebih baik. Oke, begitu teman-teman. Nah, lanjut di pembahasan selanjutnya. Di sini dijelaskan bahwasannya mendorong dan mengevaluasi pendidikan itu sangat dibutuhkan untuk melihat apakah program yang dijalankan sudah sesuai dengan rencana atau belum. Nah, jika dia sudah memberikan bimbingan atau evaluasi, monitoring, dia akan mengecek kembali bahasanya itu mengulang kembali bahwasannya apakah yang dia lakukan ini sudah sesuai atau belum, sesuai tidak dengan rencana yang dia tetapkan di awal. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut. Dari monitoring dan evaluasi, bahwasannya sekolahan ini tuh bisa mengetahui apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Nah, dengan begitu, jika dia mengecek kembali monitoring dia akan lebih tahu, apakah ini sudah berjalan sesuai kehendak yang ditentukan, sesuai SOP atau belum. Nah, begitu teman-teman. Nah, dan hasilnya bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk merencanakan program pendidikan selanjutnya agar lebih tepat sasaran. Nah, dengan berbagai macam lika-liku dia monitoring dan mensupervisi berbagai aspek, dengan begitu dia akan bisa merencanakan program selanjutnya step by step ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan
Lanjut lagi teman-teman. Sini yang terakhir nih, kesimpulan yang terakhir. Nah, dengan adanya supervisi yang baik, peran kepala sekolah yang maksimal, serta memonitoring dan mengevaluasi yang terarah, sistem pendidikan ini bisa berjalan lebih efektif. Semua komponen pendidikan mulai dari siswa, guru, kurikulum, hingga sarana dan pendanaan. Nah, akan saling mendukung satu sama lain. Pada akhirnya, semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Nah, dari yang saya ambil tarik kesimpulannya itu teman-teman, itu adalah benang merah dari semua hasil video yang saya rangkum. Dan ini akhir pertemuan video kita, dan ini sebagai suatu kehormatan untuk saya mengerjakan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Misda SAG MPD. Kurang lebihnya mohon maaf Bunda jika saya begitu kurang baik dalam menyampaikan tugas akhir ini, tapi dalam hati yang paling dalam saya mengerjakannya sepenuh hati tanpa ada rasa terbebani, dan saya sangat senang dengan matkul Bunda. Jujur dari awal saya itu tidak tahu seperti apa sih supervisi itu, supervisi administrasi, supervisi pendidikan itu tidak tahu. Berkat adanya Bunda, semoga Allah memberikan Bunda kesehatan sekeluarga dan melapangkan rezeki Bunda sekeluarga, dan juga saya berharap semoga kita bisa dipertemukan di semester yang akan datang Bunda. Baik, sekian dari saya. Saya Muhammad Fadli dengan NIM 12402038. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you.